Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Ramadhani dari Universitas Pamulang dengan Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat pertemuan 1 dengan judul Pengertian dan Sejarah Koperasi. Koperasi dalam bahasa Inggris disebut dengan corporation atau kooperatif yang berarti bekerja sama. Definisi koperasi dapat diartikan sebagai tempat gerakan ekonomi yang berpusat pada kekuatan para anggotanya serta bertujuan untuk memakmurkan ekonomi anggotanya. Secara lengkap terdapat beberapa definisi koperasi. Yang pertama ada dari International Labour Organization, yaitu persekutuan sukarela dari orang-orang untuk mencapai tujuan ekonomi bersama melalui bisnis yang dikendalikan secara demokratis. Yang kedua ada dari Caniago, yaitu kumpulan atau asosiasi di mana individu atau badan hukum bergabung secara sukarela untuk mencapai kesejahteraan bersama. Selanjutnya ada dari Muhammad Hatta, yaitu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Selanjutnya Undang-Undang Koperasi Indonesia, badan hukum yang didirikan oleh individu atau badan hukum koperasi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, atau budaya bersama. Selanjutnya ada sejarah koperasi. Lahir koperasi pertama dikenal dengan Koperasi Rochdale. Nama tersebut diambil dari nama kota di bagian utara Inggris dan digagas oleh Charles Howard pada tanggal 24 Oktober 1844. Yang sampai sekarang lahir koperasi ini sering diperingati sebagai gerakan koperasi modern. Tujuan utama pendirian Koperasi Rochdale adalah menemukan cara-cara yang dapat memberikan keuntungan anggotanya dengan cara mengumpulkan dana yang cukup untuk modal usahanya. Pada awalnya, gerakan Koperasi Rochdale hanya berisi berbagai gagasan ide yang praktis mengenai bagaimana mengelola toko dengan menggunakan prinsip-prinsip koperasi yang menyediakan barang konsumsi untuk keperluan sehari-hari. Gerakan ini sering disebut sebagai koperasi praindustri. Pada tahun 1851, perkembangan Koperasi Rochdale sampai pada titik di mana mampu mendirikan sebuah pabrik serta perumahan bagi anggotanya. Dan pada tahun selanjutnya, tepatnya pada tahun 1852, telah berdiri sekitar 100 koperasi konsumsi di Inggris. Dan pada tahun 1862, koperasi konsumsi di Inggris akhirnya menyatukan diri dan mendirikan pusat koperasi pembelian dengan nama The Cooperative Wholesale Society atau disebut dengan CWS. Pada tahun 1883 didirikannya sebuah gerakan The Women's Cooperative Guild dengan memperjuangkan hak-hak kaum wanita sebagai ibu rumah tangga, warga negara, dan sebagai konsumen. Hasilnya gerakan ini mampu memberikan dampak besar pada koperasi. Dari gerakan ini berujung pada didirikan Cooperative College pada tahun 1919 di Manchester, yang merupakan lembaga pendidikan tinggi yang pertama didirikan oleh koperasi. Koperasi terus berkembang hingga ke Eropa, tepatnya di Perancis, Jerman, Denmark, Swedia, Italia, Rusia, dan Norwegia. Koperasi masih terus berkembang hingga ke Selandia Baru dan ke Australia dan juga ke Amerika yang tempatnya ada di Kanada, Kenya, Afrika Selatan. Kemudian koperasi juga berkembang di Asia, tepatnya di Jepang, di Korea Selatan, Tiongkok, Singapura, India, dan Malaysia. Sejarah koperasi di Indonesia. Koperasi di Indonesia lahir bersama kebangkitan nasional. Akan tetapi sebenarnya sebelum itu telah ada rintisan ke arah terbentuknya koperasi, yakni oleh R. Arya Wirya Amaja, seorang patih Purwokerto dari Jawa Tengah, dengan mendirikan Bank Penolong dan Tabungan atau Hope and Spark Bank. Pada tahun 1986, untuk menolong pegawai negeri atau priai melepaskan diri dari ikatan utang yang kronis dari para rentenir. Usaha ini juga mendapat bantuan atau dukungan dari asisten residen Purwokerto bernama E. C. Burke. Begitu juga dengan penggantinya, yaitu The Wolf Fund Westerrode. Memperluas usaha pengkreditan tersebut dengan menggantikannya menjadi bank penolong, tabungan, dan kredit pertaniannya yang menuju ke arah berkoperasi. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.